Kita mulai ya untuk technical meeting malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembawa acara. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Ketua Ansor PAC Tempel, yang terhormat Ketua C Fatayat Tempel, dan yang terhormat Ketua Pimpinan Ranting Ansor Fatayat Lumberjo, yang terhormat pula anggota Ansor Fatayat Lumbung Rejo, dan yang kami banggakan dan yang kami hormati, semua peserta lomba Kebiar Anak Soleh untuk menyemarakan Hari Tahun Baru Hijriah 1443 Hijriah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, sehingga kita dapat hadir dalam technical meeting pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang kita lalui dalam technical meeting pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Panitia Kebiar Anak Soleh, yang ketiga sambutan Ketua Ansor PAC Tempel, yang keempat sambutan Ketua Fatayat PAC Tempel, yang kelima acara inti technical meeting, yang keenam lain-lain, dan yang terakhir penutup. Mari sebelum kita mulai technical meeting pada malam hari ini, kita buka dengan bacaan umul kita bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan ummul kitab tadi dapat memperlancar technical meeting kita pada malam hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Lomba Kebiar Anak Soleh kepada sahabat Rudi Amir. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya dari MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Ansor PAC Kecamatan Tempel, sahabat Zasroni. Yang terhormat Ketua Fatayat PAC Kecamatan Tempel, sahabati siapa? lupa. Dan yang terhormat Ketua Ansor Lumbung Rejo, sahabat Nur Rahmat. Yang terhormat sahabat Fatayat Ansor, sahabat Fatayat Lumbung Rejo, sahabati Fitria. Dan yang saya hormati seluruh panitia lomba virtual Kebiar Anak Solih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
dan yang saya banggakan seluruh peserta calon-calon anak solih, bukan calon tetapi memang sudah menjadi anak yang solih dan solihah yang sudah mau ikut bersama meningkatkan kualitas dengan mengikuti lomba pada Gebiar Anak Soleh tahun ini. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Walaupun kita tatap muka tetapi kita tidak satu tempat, tapi semoga kita tetap satu tujuan dan bisa saling mengerti. Ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islam yang seperti sekarang ini. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya sahabat Jasroni beserta istri, karena memang dua orang ketua dari Ansor dan Fatayat memang di Kecamatan Tempel dipegang oleh satu keluarga. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang berkenan hadir mau meluangkan waktunya, Masya Allah, walaupun dengan kesibukan yang sangat banyak, walaupun kayaknya pandemi di rumah saja, PPKM di rumah saja, tetapi tetap semuanya pasti ada kegiatan, ditambah lagi kegiatan pada menjadi panitia lomba virtual kali ini. Makanya mungkin akan bertambah sibuk, tapi insya Allah akan menambah keberkahan. Untuk yang selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih atas peserta yang walaupun tidak lengkap, hanya beberapa yang mau hadir kali ini. Tetapi bagi yang belum hadir, nanti bisa menyaksikannya. Video ini bisa diputar ulang karena memang habis ini akan direcord, besok akan diupload di akun YouTube Lumpang Channel. Untuk selanjutnya, sedikit gambaran. Alhamdulillah lomba virtual ini bisa dijalankan, yang awalnya memang kita rencanakan bukan virtual, tetapi kita laksanakan secara offline, secara langsung. Yang awalnya memang kita rencanakan yaitu untuk menyambut bulan Ramadan dulu tahun 2020, yang sekarang alhamdulillah bisa kita laksanakan lagi, namun dengan konsep yang berbeda, yaitu kita ubah menjadi online atau secara virtual, dan kita ubah namanya menjadi lomba virtual Gebiar Anak Solih. Yang kita buat lomba ini untuk menyemarakkan tahun baru Hijriah 1443. Dan juga ini juga momentum yang sangat pas juga karena bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada 17 Agustus. Oke, sedikit saya akan menggambarkan, yaitu insya Allah lomba ini akan kita mulai pada tanggal 1 Agustus kemarin dan akan berakhir pada tanggal 10 Agustus itu untuk pendaftarannya, dan nantinya akan kita nilai, kita bagi dewan juri, insya Allah nanti akan diperjelas waktu di pembahasan inti, dan nantinya akan kita umumkan pada 17 Agustus. Sekali lagi, untuk para peserta, semangat ya untuk mengikuti lomba ini. Yang awalnya memang di sekolah-sekolah kan memang sudah sering diadakan lomba, tetapi ketika pandemi ini sekolah tidak mengadakan lomba, dan ini adalah momentum yang sangat pas untuk kalian semuanya. Semoga yang juara itu bisa menambah kualitasnya, dan yang belum juara jangan berkecil hati, supaya bisa menambah pengalaman kalian dan terus berusaha ke depannya supaya bisa menjadi juara. Karena kita targetkan di sini kita mengadakannya hanya 7 cabang lomba, dan kita cari tiap cabang lombanya hanya 3 juara, sehingga hanya 21
juara. Mungkin itu saja dari saya. Kalau berbicara panjang lebar mungkin tidak pas karena memang waktunya singkat. Insya Allah nanti akan saya sambung lagi waktu di pembahasan inti. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkenan. Allahumma fiq ila qamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Sahabat Rudi Amir untuk sambutannya. Sambutan selanjutnya kepada Ketua Ansor PAC Tempel, kepada sahabat Yasroni, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Sebelumnya mohon maaf kalau di tempat saya suaranya dan Jasroni nggak jelas. Mungkin di tempat yang lain jelas nggak ya Mbak Rafinda? Kurang jelas, Mas. Oh, okay. Dan mungkin bisa ubah posisi gitu. gimana? Dereng jelas ya. Tidak, belum. Masih sedikit putus-putus. Terus kameranya nek mboten salah niku dipateni niku. Kamera Oke, kameranya kalanya dereng dihidupkan nih, belum dihidupkan. nah, belum jelas ya. Mbak Rafinda, suaranya Pak Jasroni belum jelas ya? Dereng. Oh, belum ya Pak Jas. Nggak seperti awal tadi. sekarang Oke, alhamdulillah sudah. ya, diulang dari awal. Oke. Oke, baik, saya ulangi dari awal nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada Ketua Fatayat Pimpinan Anak Cabang Tempel, juga kepada Pimpinan Ranting Ansor Lumbung Rejo, juga kepada Pimpinan Ranting Fatayat NU Ranting Lumbung Rejo, tak lupa kepada Panitia Gebiar Anak Soleh di Lumbung Rejo, tak lupa pada adik-adik peserta lomba virtual Gebiar Anak Soleh yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertatap muka meskipun secara virtual dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantiasa kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin.
Sahabat-sahabati, adik-adikku semua yang saya banggakan, perkenankanlah saya di sini sebagai Ketua Ansor Pimpinan Anak Cabang Kapanewan Tempel yang pertama mengucapkan selamat dan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat dan sahabati Ansor Fatayat Ranting Lumbung Rejo, yang mana pada kesempatan kali ini meskipun masih dalam pandemi, apalagi pada saat-saat ini masih dalam PPKM level 4. Namun demikian, sahabat-sahabati Ansor Fatayat Ranting Lumbung Rejo masih mau istilahnya untuk meramaikan dalam menyongsong tahun baru Hijriah 1443 kali ini dengan mengadakan lomba virtual Gebyar Anak Soleh, yang diantaranya ada beberapa cabang yang telah disampaikan di dalam flyer tersebut. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa berdampak positif kepada sahabat-sahabat Ansor dan juga Fatayat Ranting Lumbung Rejo agar lebih solid lagi dalam berorganisasi dan juga untuk lebih berkreatif lagi, tentunya semuanya demi kemaslahatan umat dan untuk membangun Kapanewon Tempel tercinta ini. Sekali lagi saya selaku Ketua Ansor Pimpinan Anak Cabang Kapanewon Tempel mengucapkan selamat dan semoga di tahun-tahun yang akan datang Ansor Fatayat Ranting Lumbung Rejo bisa lebih maju lagi sehingga nantinya bisa menjadi motivasi kepada sahabati Ansor Fatayat di ranting-ranting yang lainnya. Tentunya dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Mudah-mudahan untuk tahun depan jika masih mau mengadakan lomba lagi, kita bisa mengadakan secara offline agar lebih semarak. Namun demikian, meskipun lomba kali ini secara virtual, namun mudah-mudahan tetap bisa semarak. Untuk yang selanjutnya, yang kedua kalinya, saya juga mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang telah berkenan untuk mengikuti lomba virtual Gebyar Anak Soleh kali ini. Namun harapan dari kami atau harapan dari saya, monggo kepada adik-adik semuanya, jadikanlah lomba virtual pada kesempatan kali ini dijadikan ajang untuk pembelajaran, baik itu untuk mengasah kemampuan adik-adik semua, untuk mengasah mental adik-adik semua, dan juga agar nantinya bisa saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Kok bisa saling kenal? Karena tentunya jika jenengan nanti mengikuti lomba ini, tentunya nanti kalian juga akan menyimak dan mengikuti lomba-lomba yang nanti akan di-share di YouTube-nya Lumpang Channel. Untuk itu harapan dari saya, semoga lomba virtual kali ini nanti akan berdampak positif kepada adik-adik semuanya, sehingga kedepannya adik-adik benar-benar menjadi anak yang solih dan yang tentunya dengan bermacam-macam talenta ataupun mempunyai kemampuan-kemampuan di luar peribadahan-peribadahan yang wajib. Untuk itu sekali lagi kepada semuanya untuk tetap semangat dan juga agar untuk berlatih dengan yang maksimal, tentunya nanti dengan dilatih oleh Bapak Ibu Guru atau pendamping adik-adik semuanya, sehingga nantinya lomba pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan semarak. Dan pada kesempatan kali ini juga nanti lomba virtual Gebyar Anak Soleh untuk menyemarakkan peringatan tahun baru Hijriah 1443 Hijriah
atau bertepat pada bulan Agustus tahun 2021 nanti akan secara resmi kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, lomba virtual Gebiar Anak Soleh tahun 2021 atau 1443 Hijriah resmi dibuka. Demikian, apabila saya banyak salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Yasroni yang sudah memberikan semangat, doa, dan dukungan, serta sudah membuka lomba virtual Gebiar Anak Soleh pada malam hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Fatayat PAC Tempel. Karena berhalangan hadir, jadi kita lanjut ke acara yang selanjutnya ya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti technical meeting atau pemberian penjelasan syarat dan juknis lomba. Kepada sahabat Amir, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya lagi. Insya Allah ini akan saya jelaskan nanti secara singkat, padat, dan bisa memperjelas yang awalnya belum jelas bisa menjadi jelas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama bisa berkumpul di rapat virtual melalui Google Meet pada acara technical meeting lomba virtual Gebiar Anak Soleh, yaitu pada hari Rabu 4 Agustus 2021. Perlu diketahui bahwasannya lomba virtual ini itu diselenggarakan oleh Ansor dan Fatayat dari Ranting Lumbung Rejo, dan nantinya dapat support, yaitu support tambahan dari akun YouTube dari Lumpang Channel, juga ada juga akun Instagram dari Lumpang Channel. Nantinya akan berkolaborasi dari ketika sudah mendapatkan video atau hasil dari peserta, nantinya akan diupload videonya atau hasil karyanya di YouTube Lumpang Channel dan Instagramnya Lumpang Channel. Nantinya adik-adik semuanya, para peserta, kami himbau atau kami minta semuanya bisa ikut memantau baik videonya, baik karyanya sendiri atau karyanya milik teman-teman yang lainnya. Ayo nanti bisa berlomba siapa yang paling bagus untuk karyanya. Langsung saja, saya sedikit akan menjelaskan yaitu tentang waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan lomba ini dimulai dari pendaftaran, yaitu kita mulai kemarin yaitu tanggal 1 Agustus sampai 10 Agustus. Jadi asalkan masih tanggal 10 Agustus jam 23.59 berarti masih dibuka pendaftarannya. Setelah itu kita sudah tidak menerima lagi. Jadi bagi adik-adik semuanya, para peserta lomba, kalau semisal ada teman-temannya yang ingin mengikuti lomba, segera mendaftarkan dirinya ya. Kalau sudah, nanti silahkan penuhi persyaratannya. Gitu ya. Selanjutnya, penilaiannya akan kita lakukan pada tanggal 11 sampai 15 Agustus 2021. Perlu diketahui, penilaian pada perlombaan ini berbeda dengan penilaian pada perlombaan pada perlombaan offline. Kalau yang awalnya kan ada 2 sampai 3 dewan juri. Nantinya semuanya akan menilai secara langsung. Enggak, kalau yang ini kita dewan jurinya memang ada 3, tetapi yang 2 itu juri secara langsung. Juri secara langsung, jadi memang kita akan dinilai dari orang yang berkompeten di bidangnya. Yang satunya, satu dewan juri ini kita ambil penilaiannya dari netizen, atau nanti juga bisa penikmat video, penikmat karya kalian.
Kalau karya kalian diupload di YouTube Lumpang Channel, berarti nanti yang menilai adalah penikmat YouTube. Berapa like-nya dan berapa views-nya. Jadi semakin banyak yang like, yang menyukai, berarti nilai kalian akan meningkat. Semakin banyak viewersnya atau semakin banyak penontonnya, maka nilai kalian akan naik. Jadi berlomba-lombalah di situ untuk memenangkan nilai satu juri, yaitu juri secara online. Nanti yang 2 dewan juri adalah orang yang berkompeten di bidangnya. Itu akan kita mulai penilaiannya dari 11 yang nantinya diakhiri pada tanggal 15 Agustus. Jadi nilai akan diakumulasikan pada 15 Agustus jam 23.59. Setelah itu, kalaupun bertambah like atau bertambahnya viewers, itu tidak ada pengaruhnya dari karya kalian. Dan selanjutnya insya Allah akan kita umumkan pada tanggal 17 Agustus di YouTube Lumpang Channel. Nanti kita rencananya mau kita buat secara streaming langsung, nanti bisa ditonton. Dan nanti kita juga akan share hasilnya di Instagramnya Lumpang Channel. Itu masalah waktu pelaksanaan. Selanjutnya perlu diketahui untuk yang hadir pada malam hari ini dan juga nantinya yang akan menonton di YouTube Lumpang Channel, perlu diketahui bersama bahwasanya cabang lomba memang ada 6, tetapi sesungguhnya ada 7. Karena yang nomor 5 ini mewarnai, itu ada mewarnai atau melukis, jadi ada 2. Nah, di situ ada 2 kejuaraan, mewarnai sendiri, melukis sendiri. Nah, berarti di situ ada 7. Yang nomor 1 itu adzan, itu juga ada sambungannya, yaitu iqamah. Nantinya akan saya jabarkan secara singkat satu per satu. Untuk selanjutnya, saya sedikit akan menjelaskan, yaitu melalui syarat dan ketentuan lomba. Saya akan memulai dari yang paling atas. Kalau di sini di dalam data itu yaitu tentang pembacaan puisi Islami. Peserta semuanya, para peserta, anak-anak semuanya, pembacaan puisi, jadi ini adalah membaca puisi. Kalaupun hafal berarti kalian akan mendapatkan nilai yang lebih. Tapi kalau semisal sulit untuk menghafalkannya, membaca pun boleh. Jadi peluangnya lomba yang paling mudah tuh ini, membaca puisi, pembacaan puisi. Syaratnya adalah peserta adalah anak SD atau MI, baik putra maupun putri. Jadi sama saja putra atau putri. Targetnya kuota peserta maksimal hanya 20 peserta, tidak bisa lebih. Makanya ayo cepat daftarkan diri kalian. Mudah untuk lomba ini. Terus teknis pelaksanaan lombanya, peserta wajib mengikuti technical meeting. Nah, pada malam hari ini wajib ikut technical meeting. Kalaupun tidak bisa ikut malam hari ini, nanti bisa diputar ulang. Nah, kalau kalian sudah menonton video ini, berarti kalian sudah ikut technical meeting. Yang selanjutnya, teks puisi diberikan setelah technical meeting. Berarti ketika kalian sudah mendaftar, sudah melakukan registrasi sebanyak 5.000, nantinya kalian bisa meminta teks puisinya kepada penanggung jawab. Nanti puisinya akan dikirim. Nanti puisinya ada beberapa, ada 5. Nah, ada 5 yang nantinya bisa dipilih salah satu saja. Nanti menurut kalian mana yang paling mudah, dibuat videonya lalu dikirimkan ke penanggung jawab. Selanjutnya, peserta mengirimkan video kepada panitia via WA, email, atau Telegram. Durasi video 5-7 menit. Tidak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 7 menit. Tetapi kalau mau kurang dari 5 menit juga boleh, lebih dari 7 menit juga boleh. Tetapi itu ada pengurangan nilai. Silahkan
gunakan sebagus mungkin. Kalaupun teksnya pendek, bagaimana cara kalian bisa mengolahnya lebih banyak? Itu tergantung kreativitas anak masing-masing. Selanjutnya, judul puisinya ada 5. Yang pertama, doa dalam sujudku, kebesaran Al-Quran, cinta Rasul, surga, selanjutnya yang terakhir, surga di telapak kaki ibu. Kriteria penilaiannya, yang pertama, yaitu tentang penampilan, adab, mimik, dan intonasi. Nah, saat kalian membaca, itu intonasinya seperti apa? Semakin bagus intonasi kalian, semakin bagus pula nilai kalian. Terus artikulasi dan penghayatan. Selanjutnya, yaitu pidato bahasa Indonesia. Pidato ini peserta lombanya masih sama dari tingkatan SD atau MI baik putra maupun putri. Kuotanya ini kita naikkan yaitu maksimal 30 peserta. Teknis lombanya hampir sama dengan yang tadi. Kalau yang ini peserta membuat video dan mengirimkannya ke panitia, video pidato yang nantinya kita tentukan juga untuk temanya. Silahkan kalian buat teks sendiri dengan ketentuan durasi video maksimal 10 menit. Peserta wajib berpakaian muslim, rapi dan sopan ketika saat membuat video. Tema pidatonya ada 4. Yang pertama, anak solih rajin mengaji di masa pandemi, birrul walidain, belajar asyik di masa pandemi, dan belajar sepanjang masa. Kriteria penilaiannya ada 3 juga, masih sama tadi, penampilan, adab, gaya, intonasi. Yang kedua, ketepatan isi materi antara penampilan dan teks yang diberikan. Jadi nanti ketika setelah membuat video, teksnya wajib diberikan juga ke dewan juri, bukan ke dewan juri, tapi ke penanggung jawab. Kirimkan juga teksnya ke penanggung jawab. Selanjutnya, kefasihan dan ketepatan pengungkapan ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Berarti ketika kalian melampirkan Al-Quran atau Al-Hadis, itu ada nilai plusnya. Kalaupun tidak masalah. Selanjutnya, adzan dan iqomah. Peserta lombanya masih sama, SD atau MI. Kuota maksimal ada 30 peserta. Teknisnya, peserta membuat video adzan sampai iqomah. Nanti kalau semisal doanya, ya ini yang perlu diperhatikan. Kalau doanya itu sudah lancar, bisa juga doanya juga dibaca setelah adzan, berdoa dulu, habis itu iqomah. Itu akan menambah nilai. Peserta mengirimkan video ke panitia melalui WA, email, atau Telegram sesuai yang dipunyai apa. Terus peserta wajib berpakaian muslim, rapi dan sopan, itu sudah pasti. Selanjutnya, kriteria penilaian, ada keindahan lantunan ketika kalian adzan, semakin indah akan semakin bagus nilainya, udah pasti itu. Selanjutnya, kefasihan atau ketepatan lafaz. Nah, itu udah pasti, yang namanya lomba, semakin bagus kalian makhorijul hurufnya akan semakin meningkat juga nilainya. Juga yang terakhir, adab. Selanjutnya yaitu mewarnai dan melukis. Para semua anak-anakku semuanya, peserta lomba, di sini saya jelaskan untuk mewarnai dan melukis itu memang berbeda. Kalau yang mewarnai itu untuk anak tingkatan TK sampai SD kelas 2. Setelah kelas 2, kelas 3 itu bukan mewarnai lagi, sudah tidak boleh ikut lomba mewarnai. Selanjutnya, kalau anak PAUD pengen ikut juga, itu juga diperbolehkan. Tetapi itu tadi saingannya tetap sama dengan anak TK maupun SD. Untuk melukis, pesertanya adalah anak tingkatan SD kelas 3 sampai kelas 6. Terus kuota maksimal ada 60 peserta, dibagi 30 mewarnai, 30 melukis. Lalu teknis lombanya seperti apa? Pertama, ini yang harus diperhatikan.
Jangan sampai salah. Soalnya ini memang kita buat kalian tidak bisa melakukannya bebas pengen malam atau sore atau pagi enggak. Tapi kita tentukan ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta mencetak file gambar yang sudah disediakan panitia. Jadi nanti kalian setelah membayar registrasi, nanti peserta akan diberikan gambar. Silahkan bisa dicetak. Minimalnya nanti bisa kalian cetak H-1 sebelum pelaksanaan lomba. Kapan sih pelaksanaannya? Bentar, nanti akan saya kasih tahu. Gambar akan di-share oleh panitia 1 hari setelah technical meeting. Berarti technical meetingnya kan hari ini hari Rabu. Berarti besok hari Kamis gambar sudah akan di-share. Di-share di mana? Di grup. Di grupnya lomba mewarnai dan melukis. Selanjutnya mewarnai menggunakan kertas A4 kuarto. Perhatikan A4. Mewarnainya pakai A4 kuarto ya. Mengeprintnya juga pakai itu maksudnya. Jangan sampai kalian mengeprintnya pakai A3. Nggak pas nanti. Selanjutnya peserta wajib mengikuti pembukaan dan penutupan lomba via Google Meet. Jadi khusus bagi lomba ini ada perbedaan dari lomba yang lainnya. Kalau yang lainnya kan cukup membuat karya terus nanti di-share ke panitia. Kalau yang ini enggak. Jadi pelaksanaannya, nah ini pelaksanaannya adalah 8, pelaksanaannya bukan 8, maaf ini belum di ini pelaksanaannya jadinya 15 Agustus 2021. Mohon maaf ya ini belum diedit. Jadi kalian kalau dari atas gini nanti ketika tanggal 15 Agustus 2021 itu nanti kalian mulai jam kalau yang mewarnai itu akan kita mulai jam 8. Jam 8 akan kita mulai, waktunya adalah nanti sampai jam 12 selama 4 jam. Jadi jam 8 itu semua peserta tidak boleh ada yang mewarnai terlebih dahulu. Semua juri akan mengetes, akan mengecek gambaran kalian apakah sudah diwarnai atau belum. Kalau memang sudah akan mendapatkan diskualifikasi. Selanjutnya akan dibuka pada jam 8. Nanti semua peserta wajib mengikutinya sampai 8:30. Setelah 8:30, Google Meet akan ditutup lagi. Nanti akan dibuka lagi jam 11:30 sampai jam 12 untuk melihat perkembangan kalian waktu mewarnai. Kalau sudah selesai gimana sebelum jam 11:30? Tidak masalah. Tetapi bisa juga dibuat jam 10 udah selesai, ya nanti kita obrolkan lagi nanti melalui grup. Kalaupun maksimal semua udah selesai jam 10, berarti 2 jam selesai, berarti nanti kita tutupnya jam 10. Nanti bisa kita bahas ulang melalui grup WA. Selanjutnya pengerjaan secara mandiri ya oleh peserta lomba, jangan sampai dibantu oleh orang tua. Saya yakin semuanya bisa berlaku jujur untuk masa depan anaknya. Waktu pelaksanaan mewarnai di sini durasinya 120 menit. Jadi kalau tadi dimulainya jam 8 berarti semaksimal mungkin itu sampai jam 10. Berarti nanti memang pas tadi jam 8 kita mulai, Google Meet akan stop sampai 8:30, lalu dilaksanakan lagi Google Meet 9:30 sampai jam 10. Lalu hasil mewarnai wajib dikumpulkan berupa foto. Ingat, kalau sudah selesai bisa difoto, cekrek. Nanti bisa langsung dikirimkan. Kalau di sini tertulisnya dikirimkan maksimal jam 23:59 malam, itu jam 12 malam kurang 1 menit. Nanti bisa dikirimkan. Kalau semakin cepat semakin bagus. Soalnya ketika nanti ada 4 juara, semisal juara 3 dan 4 itu sama nilainya, nanti kita akan cari tahu siapa yang paling cepat mengirimkannya. Semakin cepat, semakin bagus. Makanya jangan lupa di-save ya nomor penanggung jawabnya.
Selanjutnya yaitu melukis. Peserta melukis menyesuaikan tema. Temanya apa? Ada dua, perhatikan ini ya. Ada dua, menyambut tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, harusnya ada tambahannya. Terus yang kedua, menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melukisnya menggunakan kertas ukuran A3. Jadi silahkan kalian gambar sesuai kemampuan kalian menggunakan kertas A3. Kalau yang ini sama, peserta wajib mengikuti pembukaan. Kalau tadi yang melukis sampai jam 10, ternyata yang sampai jam 12 itu yang mewarnai itu sampai jam 10, kalau yang melukis sampai jam 12. Jadi akan dipantau jam 8, mulai jam 8 semua wajib masuk peserta, lalu akan di stop setengah 9 dan akan dibuka lagi jam setengah 12 nanti sampai jam 12. Selanjutnya peserta mengirimkan hasil lukisannya dalam bentuk foto sama dengan gambar tadi ke panitia melalui WA, email, atau telegram. Nanti bisa dibicarakan ke penanggung jawab. Aspek yang dinilai apa sih? Yang pertama, kesesuaian tema, keserasian warna, dan kebersihan hasil karya. Nah, semakin bersih semakin bagus. Pokoknya mana yang terlihat bagus akan menang. Nah, ini seperti itu. Selanjutnya yaitu kiroah. Kiroah ini pesertanya masih sama, anak TK, SD, atau MI juga boleh dipersilakan. Kalau kalian bukan anak SD tapi anak MI. Lalu kuota peserta di sini maksimalnya 30 peserta. Peserta wajib berpakaian muslim bebas dan sopan. Jangan sampai kalian itu kalau seorang perempuan kiroahnya suaranya bagus tetapi nggak pakai kerudung. Wah, itu malah mengurangi nilai, nggak mungkin. Selanjutnya teknis pembuatan videonya. Durasi video maksimalnya 10 menit. Selanjutnya pemilihan surat bebas menyesuaikan kemampuan. Jadi panitia tidak meminta kalian untuk membaca surat ini, enggak, tetapi silahkan sesuai kemampuan kalian. Kalau pengennya di juz 30 atau juz awal itu terserah. Pokoknya mengikuti kemampuan kalian. Kriteria penilaiannya yang pertama adab, makharijul huruf, habis itu kejernihan dan kenyaringan suara, dan irama dan variasi. Satu peserta hanya diwajibkan mengirimkan satu video ke panitia. Jadi kalau mengirimkan 2, yang 1 akan ditolak. Selanjutnya yang terakhir ini ada hifdzil Quran atau hafalan Quran. Peserta adalah anak TK atau SD atau MI, putra atau putri. Jadi akan sama baik dia putra maupun putri. Yang pertama, kuota maksimal 30 peserta tadi. Terus teknis perlombaannya seperti apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Soalnya yang hafalan surat ini berbeda juga pelaksanaannya, tetapi hampir sama dengan mewarnai dan melukis. Jadinya silahkan nanti kalian harus standby. Nah, pelaksanaannya nanti kalau semisal kalian ikut lomba melukis atau mewarnai, berarti pelaksanaannya untuk ini kita buat berbeda. Nanti insya Allah waktunya akan kita buat berbeda dari pelaksanaan lomba mewarnai dan melukis. Teknis perlombaan, saya ulangi, pelaksanaan mengikuti perlombaan melalui Google Meet. Peserta mengikuti perlombaan melalui Google Meet. Peserta diminta membaca surat pilihan yang disediakan panitia. Jadi nanti satu anak diminta untuk membaca satu surat, diundi oleh panitia. Nanti kalau ada yang dapat al-mutawwifin berarti kalian dapat membaca al-mutawwifin, kalau at-takwir berarti at-takwir. Nah, seperti itu. Sesuai dengan apa yang didapat nantinya. Kalau ada yang dapat misal yang agak pendek al-qariyah mungkin, berarti dia bacanya al-qariyah. Lalu yang kedua, setelah tadi membaca satu surat, peserta akan diberikan 3 pertanyaan setelah membaca satu surat tadi. Yang pertama,
melanjutkan ayat, menyebutkan nama surat, dan menyebutkan ayat sebelumnya. Jadi nanti ada 3 dewan juri yang akan menilai kalian. Yang dinilai apa? Yang pertama tentang adab, habis itu kelancaran bacaan, terus makharijul huruf, kejernihan dan kenyaringan suara. Nah, itu semuanya yang insya Allah seluruh lomba itu sudah saya bacakan, insya Allah sudah lengkap. Kalaupun nanti ada pertanyaan kelanjutannya, ada pertanyaan yang lain yang mungkin belum jelas, bisa ditanyakan di grup atau bisa japri ke penanggung jawabnya tiap cabang lomba. Nah, nantinya semoga kalian diberikan kemudahan dalam mengikuti perlombaan ini. Nah, tetap semangat ya. Semoga kalaupun kalian memang memaksakan, awalnya memang belum punya kemampuan, semisal katakanlah belum bisa qiraah, tapi kalian ada kemauan untuk qiraah, semoga kalian kedepannya bisa mempunyai pengalaman qiraah. Terus semoga besok yang juara dapat menjadikan kebanggaan tersendiri untuk kalian semuanya. Terus bagi yang belum juara, tetap semangat. Selanjutnya semoga bisa menjadi pengalaman yang sangat bagus dan kedepannya bisa tambah semangat lagi dalam belajarnya sehingga kedepannya bisa juara. Mungkin itu saja. Sekarang tidak terasa udah semakin larut malam dan ternyata udah lama sekali saya berbicaranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkenan dan semoga bisa memperjelas yang awalnya belum jelas bisa lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Amir yang sudah menjelaskan dengan sangat-sangat jelas syarat dan ketentuan lomba pada technical meeting malam hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Mungkin ada yang mau bertanya gitu maksudnya. Ayo ada adik semuanya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya dari peserta lomba. Iya, ada yang mau tanya nih Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Ya, Mas Rudi ini mau tanya, kalau untuk yang lomba mewarnai itu kan diharuskan mengikuti apa namanya Google Meet gitu ya. Nah, itu pertanyaan saya, kalau seandainya jadwalnya itu bentrok sama via Zoom yang dari sekolah gimana? Kan sudah ditentukan jamnya tuh untuk yang lombanya. Nah, ternyata itu bentrok sama ini apa namanya sekolahan. Gitu gimana? Monggo Mas Amir bisa dijawab. Oke. Ini pesertanya ikut lomba apa aja, Ibu? Ini untuk lomba mewarnai. Warnanya aja. Oke. Jadinya gini, Bu, ini alhamdulillah udah kami pikirkan, yaitu kita kan mengadakannya tanggal 15, Bu. Tanggal 15 itu pas banget tanggal merah itu, Bu, kalau nggak salah. Oh, gitu. Hari Minggu tanggal 15, malah belum lihat tanggal Iya, soalnya. tanggal 15 itu tanggal hari Minggu itu, Bu. Oh, iya iya iya. Jadinya anak-anak tidak mendapatkan tugas dari sekolahan, Ibu. Ya, benar-benar iya. Maaf ya, saya belum lihat tanggal. Itu Sudah menjawab ya, Bu? berarti pas tanggal 15-nya itu pas ini ya, apa namanya? Yang wajib ikut Google Meet itu ya. Iya. Oh, oke iya. Udah gitu aja Mbak pertanyaannya, Mbak. Makasih. Ya, mungkin ada peserta lomba yang lainnya yang mau bertanya. Assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam, Bu. Monggo. Iya, ini Mbak mau tanya. Untuk yang lomba, kebetulan anak saya kan anak SD, itu sudah mendaftar lomba azan dan lomba hafalan. Itu jelas udah bisa ya, karena yang satu ngirim video dan yang satu Google Meet.
itu pelaksanaan lomba yang hafalan itu yang untuk SD di tanggal berapa. Dan kebetulan anak saya yang kedua itu kan juga TK. Sebenarnya saya juga ingin melatih mental anak ikut yang hafalan yang kategori TK. Itu terus besok lombanya itu apa ketentuannya sama enggak pakai Google Meet, terus kalaupun misal sama pakai Google Meet itu apakah di hari yang sama dengan yang kategori SD gitu. Gitu ya Mbak. Oh ya, saya ulangi lagi ya Bu pertanyaannya. Ya. Tanggal untuk pelaksanaan lomba azan dan iqomah. Ya Bu. Yang ini Mbak, lomba yang hafalan. Oh, yang hafalan. Ya, itu kan pakai Google Meet gitu kan. Itu untuk yang kategori SD itu di tanggal berapa, di hari apa. Terus kalau yang TK juga mau ikut kan karena kebetulan cuma punya HP 1 itu nanti juga pakai Google Meet atau tidak. Kalau juga pakai Google Meet itu apakah waktunya sama tidak dengan yang kategori SD gitu. Monggo Mas Amir bisa menjawab. Oke, jadinya gini Bu, sebelumnya mohon maaf karena untuk lomba Hifdzil Quran ini atau hafalan Quran itu kita buat satu cabang lomba saja Bu. Jadi tidak ada kategori TK sendiri, SD sendiri. Jadi kita samakan Bu. Iya. Cuman iya, ada iya. tambahan Bu. Kalau semisal ada satu keluarga mungkin punya kakak sama adik ikut dua-duanya itu bisa dijadikan satu HP nggak apa-apa Bu. Nanti bisa bergantian. Oh, berarti itu nggak jadi yang ada kategori TK ya, Mas ya? Tidak ada Yang Bu, jadinya tetap sama. Nanti kalau semisal bisa pengennya kan melatih mental kan Bu, nanti bisa digabungkan ya. nggak apa-apa Bu. Insya Allah bisa. Oh, oh ya, makasih ya Mas informasinya. Ya Bu, saya tambahkan ya. Jadinya mohon Iya. maaf tadi saya sedikit kelupaan. Jadinya yang hafalan itu ketika pelaksanaan untuk seluruh peserta diwajibkan untuk mempersiapkan penutup penutup mata. Jadi nanti siswa ketika sedang prosesi lombanya, siswa itu diminta untuk menutup matanya. Nah, jadi waktu diminta untuk membaca satu surat, menjawab pertanyaan dewan juri, itu peserta diminta untuk menutup matanya. Dan penutup matanya ada ketentuannya. Jadi yang emang benar-benar diikat di belakang. Seperti itu tambahan dari informasi dari saya. Mungkin bisa dilanjut Mbak Rafinda, mungkin ada yang mau tanya yang pada pertanyaan lainnya. Ya, terima kasih Mas. Ya, Sama-sama, sama-sama Bu. Mungkin ada pertanyaan dari peserta lain sebelum kita tutup technical meeting pada malam hari ini. Sepertinya sudah tidak ada ya. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Mari sebelum kita tutup technical meeting pada malam hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara lomba virtual Kebiar Anak Soleh Ansor Fatayat Tumberjo dapat lancar dan sukses. Dari saya, apabila saya ada salah, baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang udah hadir pada technical meeting pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya para peserta. Silakan bisa keluar dari grup Google Meet ini. Karena Google Meet itu tidak bisa membubarkan sendiri, nanti bisa membubarkan